Selamat datang kembali. Pernah nggak sih akhir-akhir ini ngerasa lelah banget atau ada rasa sakit dan emosi aneh yang nggak bisa dijelasin? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sebuah fenomena global yang bisa jadi, ya, inilah jawabannya. Contohnya nih, rasa capek yang kayaknya tuh ngeresep sampai ke tulang. Udah tidur cukup semalaman, tapi bangun-bangun tetap aja lemas. Ini bukan capek abis kerja keras loh ya, tapi capek yang sumbernya itu kayak dari dalam diri. Kedengeran familiar nggak? Atau mungkin telinga tiba-tiba berdenging gitu aja, ngengeng, terus hilang. Atau ada rasa nyeri aneh yang suka pindah-pindah di badan, hari ini di pundak, besok di lutut. Kelihatannya sih acak banget ya, tapi bisa jadi semua ini ada benang merahnya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ternyata gejala-gejala misterius yang mungkin lagi Anda alami ini sama sekali bukan hal aneh. Percaya deh, banyak banget orang di seluruh dunia yang ngelaporin pengalaman yang mirip. Menurut sumber yang kita bahas kali ini tuh tanda-tanda yang umum banget buat orang-orang yang lagi melewati sebuah proses yang disebut kebangkitan spiritual. Oke, jadi apa sih sebenarnya biang keladinya? Sumber yang kita gali ini menunjuk ke satu fenomena global sebagai akarnya. Sebuah pergeseran energi atau energy shift yang lagi terjadi di planet kita sekarang. Pergeseran energi itu apa sih? Gampangnya gini deh, coba bayangin tubuh Anda itu kayak komputer atau smartphone yang lagi di-upgrade gede-gedean. Lagi naik level gitu, biar bisa jalanin sistem operasi yang baru yang pastinya lebih canggih. Nah, secara teknis, proses upgrade ini namanya kalibrasi frekuensi. Ini tuh momen di mana tubuh fisik kita sampai ke level sel-selnya lagi sibuk menyesuaikan getarannya. Biar apa? Biar sinkron, biar nyambung sama frekuensi energi baru yang lebih tinggi yang sekarang lagi diterima sama bumi. Kalau mau disederhanain lagi, intinya gini, jiwa Anda itu lagi berkembang pesat, lagi berekspansi. Nah, tubuh fisik kita ini kan butuh waktu ya buat ngejar, buat menyesuaikan diri. Jadi, ketidakselarasan sementara inilah yang kita rasain sebagai gejala-gejala fisik yang ya bikin gak nyaman itu. Proses upgrade ini kan gak terjadi dalam semalam. Biasanya sih, proses ini datang dalam dua gelombang atau dua fase gejala. Nah, coba deh perhatiin baik-baik, kira-kira Anda ngenalin diri Anda di tahap yang mana ya? Jadi, pertama ada gejala dasar, ini tuh penanda awal proses penyesuaian. Terus ada gejala lanjutan yang muncul pas tubuh kita mulai beradaptasi sama frekuensi yang jauh lebih tinggi. Dan ingat ya, dua-duanya ini adalah bagian yang normal banget dari perjalanan ini. Fase dasar ini seringkali bikin bingung. Mungkin Anda ngalamin telinga berdenging yang datang dan pergi, atau kepala pusing tanpa sebab yang jelas, atau mungkin jadi lebih pelupa dari biasanya. Naruh kunci di mana, lupa, janjian apa, lupa, bahkan bisa sampai ngerasain gejala kayak mau flu, mual-mual gitu. Nah, ini semua itu tanda-tanda awal kalau tubuh Anda mulai dengerin sinyal energi yang baru. Nah, kalau Anda udah masuk ke fase lanjutan, gejalanya bisa kerasa lebih intens. Ini bukan lagi capek biasa, tapi lesu yang luar biasa nggak ada motivasi sama sekali. Bisa juga muncul rasa sakit di area perut atau mood swing yang parah banget. Pola tidur juga bisa jadi kacau balau, entah jadi kebanyakan tidur atau malah nggak bisa tidur sama sekali. Ini tandanya tubuh lagi kalibrasi ke oktav energi yang lebih tinggi. Oke, tahu gejalanya itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa ngebantu tubuh kita ngelewatin semua ini? Tenang, untungnya sumber kita juga ngasih beberapa langkah praktis biar transisinya bisa lebih mulus dan nyaman. Ada tiga area utama nih yang bisa kita perhatiin. Pertama, ubah gaya hidup. Kedua, atur ulang pola makan. Dan ketiga, yang sering kelewat tapi penting banget, saring konsumsi media kita. Yuk kita bedah satu-satu. Kunci utamanya buat gaya hidup itu simple. Dengerin tubuh Anda. Kalau capek, ya istirahat. Jangan dipaksa. Coba deh lakuin olahraga yang ringan-ringan aja kayak yoga atau jalan santai di alam. Meditasi juga ngebantu banget buat nenangin sistem saraf. Kalau ngerasa energi lagi penuh banget, coba deh ke alam, ke pantai atau ke hutan gitu. Itu bisa bantu netralisir. Sumber kita bahkan nyaranin untuk minta bantuan spiritual, sesuai kepercayaan masing-masing ya, buat bantu ngurangin gejalanya. Ini nyambung banget sama kutipan yang satu ini. Tubuh kita itu pinter banget dan tahu apa yang benar-benar dibutuhin. Nah, pesan ini pas banget terutama kalau kita ngomongin soal makanan yang kita makan selama proses transisi ini.
Jadi gini, pas frekuensi tubuh kita naik, jangan kaget ya kalau tiba-tiba selera makan Anda berubah. Tubuh kita itu secara alami mungkin bakal mulai nolak makanan yang getarannya padat atau berat kayak daging merah. Dan sebaliknya, malah jadi pengen banget makan yang ringan dan hidup, kayak buah-buahan, sayur, sama ikan. Ngikutin intuisi ini tuh salah satu cara terbaik buat ngebantu proses kalibrasi. Oke, sekarang yuk kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar. Soalnya, semua gejala dan perubahan ini tuh bukan cuma soal pengalaman pribadi kita masing-masing. Ini adalah bagian dari sebuah transformasi kolektif yang lagi terjadi bareng-bareng. Anggap aja kita semua ini lagi ngejalanin proses detoks gede-gedean secara serentak. Dan detoksnya itu nggak cuma di level fisik loh, tapi juga emosional, mental, sampai spiritual. Ini proses bersih-bersih mendalam yang sebenarnya lagi nyiapin kita buat babak selanjutnya. Terus tujuan akhirnya apa dong? Nah, menurut sumber kita, tujuannya itu untuk ningkatin level kesadaran kolektif kita sebagai manusia. Bahkan disebutin juga kalau DNA kita itu lagi diatur ulang, diaktifkan kembali. Dan semua ini adalah bagian dari persiapan kita menuju sebuah era baru yang sering disebut sebagai bumi baru. Nah, setelah dengerin semua penjelasan tadi, sekarang giliran kami yang pengen denger dari Anda. Gejala pergeseran energi apa sih yang paling kerasa buat Anda? Coba deh, ceritain di kolom komentar ya. Karena dengan berbagi cerita, kita bisa saling ngingetin kalau kita semua nggak sendirian dalam perjalanan transformasi yang luar biasa ini.